Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Biokimia, Ibu Rizky Nifsi Ramdini, Magister Sains. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nabila Febrianti sebagai moderator. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya yaitu Aisyah Winda Wijayanti, Diah Mutiara Sari, Eka Rizky Wulandari, Gita Tania Luhu, Imat Akil Hisyam, Lydia Aldi Meliani, Nanda Merlanda, dan Nuraisyah Putri Isnaini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu uji glukosa darah, yang akan dibacakan oleh Gita Tania. Dipersilahkan. Tujuan praktikum 1. Mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan glukosa metode strip. 2. Mengetahui kadar gula darah. Dasar teori. Glukosa darah di dalam tubuh berfungsi untuk bahan bakar bagi proses metabolisme dan juga sumber energi utama bagi otak. Glukosa, suatu gula monosakarida, adalah salah satu karbohidrat terpanjang yang digunakan sebagai sumber tenaga. Glukosa merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi resepsi. Bentuk alami deglukosa disebut juga dekstrosa. Glukosa adalah suatu aldeheksosa yang sering disebut dekstrosa karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Nilai rujukan glukosa adalah pada rentan 70–20 mg per dl. Gula darah yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan, seperti kesulitan hamil, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, dan juga gagal ginjal. Dilanjutkan oleh Aisyah Winda. Di sini ada alat dan bahan. Alatnya ada alat cek glukosa, strip, pen lancet, kapas, handscoon, masker, dan ada bahannya sampel darah kapiler dan alkohol 70%. Prosedur pemeriksaan yang pertama mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu lalu mengenakan handscoon. Yang kedua, menyalakan alat dan memasukkan strip penguji ke dalamnya. Yang ketiga, memasung jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. Yang keempat, memilih jari yang hendak ditusuk. Selanjutnya, membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. Memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu menusuk jari tangan dengan lancet pen. Yang ketujuh, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat, lalu menekan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar perdarahan dapat berhenti. Dilanjutkan oleh Eka Rizky. Kemudian di sini ada hasil pemeriksaan atas nama Eka Rizky Wulandari, usia 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar kolesterol 120, kadar gula darah 121 mg per dl, keterangannya normal. Kemudian atas nama Probandus Nabila Febrianti, usia 18 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar gula darah 70 mg per dl, keterangan normal. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa kadar gula darah pada pasien atas nama Eka Rizky Wulandari memiliki kadar gula darah 121 mg per dl. Hal ini dinyatakan normal karena berada dalam rentang kadar normal gula darah yaitu 70–200 mg per dl.
Dan pemeriksaan pada pasien atas nama Nabila Febrianti memiliki kadar darah 70 mg per dl. Hal ini dinyatakan normal karena berada pada rentang kadar gula darah normal yaitu 70 sampai 200 mg per dl. Kemudian ini ada dokumentasinya. Baik, di sini kami membuka 2 sesi pertanyaan sesuai yang sudah raise hand. Untuk Kak Gita Afrilia, silahkan pertanyaannya, Kak. Izin bertanya, kalau dalam sakit diabetes itu kan ada pasien biasanya yang memakai obat oral dan insulin. Kalau pasien penderita diabetes yang memakai obat insulin itu kenapa ya? Dan kapan pasien perlu menggunakan pengobatan dengan insulin? Mohon maaf, Kak, suaranya kurang jelas. Bisa diulang nggak? Dalam pasien penderita diabetes itu kan ada pasien yang memakai pengobatan dengan insulin. Kapan pasien itu perlu menggunakan insulin? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya untuk Kak Sandy Septrio, silahkan pertanyaannya, Kak. Izin bertanya Kak, kan tadi di dasar teori itu disebutin ya, glukosa adalah suatu aldehyde dextrosa yang sering disebut dextrosa karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Nah, maksudnya memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan itu gimana Kak maksudnya Kak, penjelasannya? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya, Kak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gita. Untuk diabetes tipe 1 itu semua penderita diabetes tipe 1 itu membutuhkan insulin. Kalau diabetes tipe 2 itu insulin mungkin diperlukan jika yang pertama obat oral tidak lagi efektif mengontrol gula darah. Yang kedua, gula darah sering naik turun secara drastis. Dan yang ketiga, terjadi komplikasi diabetes seperti kerusakan ginjal atau penyakit jantung. Gimana Kak Gita untuk jawabannya? Sudah cukup ya, terima kasih. Untuk Kak Sandy, pertanyaannya bisa diulang, Kak. Tadi kan disebutin ya di dasar teori menurut Poggiadi, itu ada glukosa adalah suatu aldoheksosa yang sering disebut dekstrosa karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Nah, maksudnya dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan itu gimana Pak maksudnya? Izin menjawab pertanyaan Kak Sandy. Glukosa yang memutar ke arah kanan merujuk pada kemampuan glukosa untuk memutar bidang polarisasi cahaya tertutup ke kanan. Ini dikenal sebagai aktivitas optik, di mana senyawa yang memiliki struktur tertentu bisa mempengaruhi arah perputaran cahaya yang melewatinya. Glukosa adalah senyawa dextrostatori yang berarti ia memutar cahaya terkutub ke arah kanan atau clockwise ketika dilihat dari arah datangnya cahaya. Sifat ini disebabkan oleh konfigurasi atom-atom dalam molekul glukosa yang membentuk bentuk tertentu, yaitu bentuk D-glukosa dalam larutan. Gimana Kak Sandy? Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami untuk materi
glukosa darah. Sekarang kami lanjut ke materi uji kolesterol. Materi pertama akan dibacakan oleh Kak Imat Akil Hisham, dipersilahkan. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan kolesterol metode strip. Yang kedua, mengetahui kadar kolesterol dalam darah. Dasar teori. Kolesterol adalah lemak berwarna kekuningan yang diproduksi oleh tubuh, terutama di dalam hati. Tubuh menggunakan kolesterol untuk membuat garam empedu yang membuat usus menyerap lemak. Fungsi kolesterol adalah sebagai zat esensial untuk membran sel tubuh. Bahan pokok pembentukan garam empedu yang sangat diperlukan untuk pencernaan makanan, dan bahan baku untuk pembentukan hormon steroid, misalnya progesteron. Kadar kolesterol total dikatakan normal apabila di bawah 200 mg per dl. Batas ambang tertinggi adalah 200 sampai 239 mg per dl dan tinggi bila sampai lebih 240 mg per dl. Jika tingkat kolesterol tinggi, maka dapat meningkatkan resiko PJK, stroke, dan buruknya sirkulasi darah. Pemeriksaan kolesterol total dalam darah berguna untuk mendeteksi risiko tersebut. Selanjutnya ke Kak Diah. Alat dan bahan. Yang pertama alat yang satu alat tes kolesterol, yang kedua strip, yang ketiga pen lancet, yang keempat kapas, yang kelima handphone, yang keenam masker medis. Bahannya satu sampel darah kapiler, yang kedua alkohol 70%. Prosedur pemeriksaan 1. Mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu lalu menggunakan handscoon. 2. Menyalakan alat tes kolesterol dan memasukkan strip pengujian ke dalamnya. 3. Memasangkan jarum steril ke dalam alat penusuk bernama lancet pen. 4. Memilih jari yang hendak ditusuk. 5. Membersihkan ujung jari dengan kapas beralkohol dan membiarkannya beberapa saat. 6. Memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari, lalu menusukkan jari pasien dengan lancet pen. 7. Meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. 8. Menekankan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahannya dapat berhenti. Untuk kali dia dilanjutkan, Kak. Baik, di sini saya akan membacakan hasil pemeriksaan praktikum kemarin. Nama probandus yang pertama Aisyah Winda Wijayanti, usianya 22 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Kadar kolesterolnya 223 mg per dl dengan keterangan tidak normal. Pembahasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat diketahui hasil dari pasien Aisyah Winda memiliki kadar kolesterol 223 mg per dl. Kolesterol total menunjukkan angka kurang dari 200 mg per dl, maka kolesterol terhitung normal. 200 per 239 mg per dl hampir tinggi, dan lebih dari 240 mg per dl itu tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien Aisyah Winda memiliki kadar kolesterol yang hampir tinggi. Berikut ini dokumentasi praktikum kami kemarin. Baik, itu tadi materi dari kami.
Di sini kami membuka 2 pertanyaan untuk yang sudah raise hand. Untuk Kak Revo Mulyani, silakan pertanyaannya, Kak. Baik, izin bertanya, selain faktor keturunan yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi pada usia muda itu apa? Baik, Kak, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk Kak Eni Maria. Silakan pertanyaannya, Kak. Izin bertanya, Kak. Apa gejala penyakit kolesterol dan cara pencegahannya bagaimana? Bisa diulang, Kak? Suaranya kurang jelas. Apa gejala penyakit kolesterol dan cara pencegahannya bagaimana? Pertanyaannya gejala ya, Kak? Ya, apa gejala penyakit kolesterol, Baik, kemudian cara pencegahannya bagaimana? baik, Kak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Revo. Apa penyebab dan faktor resiko kolesterol selain dari keturunan? Yang pertama tuh merokok, jarang berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, mengonsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh seperti gorengan, susu full cream, kulit ayam, dan jeroan, dan mengalami stres. Bagaimana Kak Revo untuk jawabannya? Cukup, terima kasih, Kak. Sama-sama Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Eni. Kolesterol tinggi biasanya tidak menimbulkan gejala langsung, sehingga banyak orang tidak menyadari jika kadar kolesterol mereka tinggi. Namun, jika kadar kolesterol sangat tinggi dan tidak terkontrol, bisa menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung dan stroke. Beberapa gejala yang memungkinkan muncul akibat kolesterol tinggi biasanya terjadi setelah kerusakan terjadinya. Kemudian cara pencegahannya itu menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, batasi konsumsi alkohol, dan mengelola stres. Gimana Kak Eni? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Baik, itu tadi materi tentang kolesterol dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi asam urat. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Kak Nuraisyah, dipersilakan. Tujuan praktikum ini yang pertama mengetahui cara penggunaan alat pemeriksaan asam urat dan metode strip. Yang kedua, mengetahui kadar asam urat. Dasar teori, asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil metabolisme purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Purin adalah suatu komponen asam nukleat yang terdapat dalam inti sel tubuh. Secara alamiah, purin terdapat di dalam tubuh yang dibagi menjadi berbagai jenis makanan dari tanaman berupa sayur, buah kacang-kacangan, dan dari hewan daging, jeroan, ikan, dan sarden. Jadi asam urat merupakan salah satu metabolisme dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan. Kadar asam urat normal pada perempuan 2,4 mg dl sampai 5,7 mg dl. Pada laki-laki 3,4 mg dl sampai 7,0 mg dl. Kadar asam urat yang terlalu tinggi akibat sistem pembuangan lewat ginjal yang tidak berjalan dengan baik dapat mengganggu fungsi ginjal.
Gangguan ini dapat berdampak terbentuknya batu ginjal, bahkan sampai pada gagal ginjal. Kristal asam urat juga dapat merusak struktur bagian dalam pembuluh darah koroner, sehingga beresiko penyakit jantung koroner, dan selain itu juga dapat memicu diabetes mellitus. Dilanjutkan oleh Kak Nanda Merlanda. Alat dan bahan, alat tes asam urat, strip, pena lenset, kapas, handscoon, masker medis, bahan, sampel darah kapiler, alkohol 70%. Dasar prosedur pemeriksaan. 1. Mencuci tangan hingga bersih, keringkan menggunakan tisu, lalu mengenakan handscoon. Yang kedua, menyalakan alat tetes dan memasukkan strip penguji ke dalamnya. Yang ketiga, memasang jarum steril ke dalam penusuk bernama lancet pen. Yang keempat, memilih jari yang hendak ditusuk. Yang kelima, membersihkan ujung jari dengan kapas alkohol dan membiarkannya beberapa saat. Yang keenam, memijat-mijat jari pasien agar darah terkumpul di ujung jari. Lalu menusuk pasien dengan pena lancet pen. Yang ketujuh, meneteskan darah yang keluar dari jari ke strip yang terpasang pada alat tes. Yang ke-8, menekankan jari yang ditusuk dengan kapas beralkohol agar pendarahan dapat berhenti. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Dwi Hartati. Yang pertama, Gita Tania Luhu Marlin, usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar asam urat 3,8 per miligram atau DL. Keterangan normal. Yang kedua, Lydia Aldi Meliani, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, kadar asam urat 9 mg atau DL. Keterangan normal. Pembahasan dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa kadar asam urat pada pasien atas nama Gita Tania Luhu Marlin memiliki kadar asam urat 3,8 mg atau DL, dan pada pasien atas nama Lydia Aldi Meliani memiliki kadar asam urat 4,9 mg atau DL. Hasil itu dinyatakan normal karena berada dalam rentang kadar normal asam urat yaitu 2,4 mg atau DL sampai 5,7 mg per DL perempuan. Baik, ini dokumentasi hasil pemeriksaan praktikum kami kemarin. Di sini kami membuka 2 pertanyaan. Silakan yang memiliki pertanyaan. Di sini sudah ada yang raise hand, Kak Rindi Anggiani. Silakan pertanyaannya, Kak. Oke, Kak. Apa perbedaannya asam urat dengan GOT? Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Kak, silakan. Kalau misalnya kurang minum air putih itu tuh bakal nyebabin terjadinya asam urat, Kak.
Izin menjawab pertanyaan pertama, perbedaan dari asam urat dan gout. Kalau asam urat itu zat kimia dalam tubuh. Kalau gout itu adalah kondisi medis yang terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di sendi yang menyebabkan radang dan nyeri. Jadi pada intinya asam urat itu adalah zat kimia. Kalau gout itu penyakit yang disebabkan oleh kristal asam urat di sendi. Bagaimana Kak untuk jawabannya? Oke Kak. Izin menjawab, kurang air minum juga dapat menyebabkan asam urat. Jawabannya adalah iya. Kurang air minum dapat meningkatkan resiko asam urat. Yang pertama, kurang air minum putih dapat menyebabkan dehidrasi yang membuat tubuh tidak bisa membuang kelebihan purin melalui urin. Dehidrasi juga dapat meningkatkan konsentrasi asam urat dalam darah. Penumpukan kristal asam urat di persendian dapat membentuk kondisi ini sehingga menimbulkan peradangan dan rasa sakit. Apakah sudah cukup, Kak, jawabannya? Ya, Kak, sudah cukup. Nah, itu tadi serangkaian materi dari kami. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu biokimia Ibu Rizky Nifsi Ramdini, Magister Sains. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.